Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan kita, yaitu K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Dan kita sudah sampai di sesi yang ke-13. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengupahan. Nah, di mana sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, gitu ya, aturan pengupahan ini didasarkan pada aturan turunannya, yaitu pada PP nomor 36 tahun 2021. Oke, jadi pada peraturan pemerintah tersebut, kebijakan pengupahan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada penentuan upah minimum, terus mengenai struktur dan skala upah. Jadi struktur dan skala upah ini adalah umumnya mengatur upah karyawan di atas upah minimum, gitu ya. Jadi kalau upah minimum kan sudah diatur oleh pemerintah, tapi struktur dan skala upah untuk karyawan yang sudah di atas 1 tahun, yang tentu harusnya sudah di atas upah minimum, ini memang diserahkan kepada perusahaan. Terus yang ketiga adalah upah kerja lembur. Yang keempat, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Itu karena alasan yang diperkenankan ya, termasuk cuti ya. Terus juga izin karena ada kematian, kelahiran, dan sebagainya. Nah, detailnya nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya ketika kita membahas hak dan kewajiban karyawan. Yang berikutnya adalah bentuk dan cara pembayaran upah. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, yaitu termasuk tunjangan gitu ya. Apa pendapatan non upah seperti THR gitu ya, insentif dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, termasuk dalam hal PHK. Nah, komponen upah sendiri itu diatur dalam PP tersebut sebagai berikut. Jadi, komponen upah itu bisa macam-macam ya, yang ditentukan oleh perusahaan. Bisa berupa upah 100% gitu ya, tanpa disebutkan adanya tunjangan, ya sudah gelondongan, pokoknya sesuai kontrak kamu dapat sekian gitu ya. Terus yang kedua, biasanya juga memungkinkan untuk diatur oleh perusahaan berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Terus ada upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Ada juga upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Nah, ini bedanya bagaimana itu ya. Jadi kalau upah yang 100% tadi ya gelondongan itu ya sudah, itu diberikan gitu saja gitu ya. Begitu memang angkanya. Kalau ada upah pokok dan tunjangan tetap, nah tunjangan tetap ini tunjangan yang melekat gitu ya. Melekat tidak bergantung terhadap kehadiran, absensi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, terus tunjangan keluarga gitu ya. Itu kan melekat ya, jadi menambahkan upahnya secara langsung. Nah, kalau dibuat skema seperti ini, maka upah pokok itu harus 75% dari total keseluruhan upah pokok ditambah tunjangan tetapnya. Nah, kalau dibuat jadi tiga, ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap juga, maka upah pokok ini harus 75% dari upah pokok plus tunjangan tetap. Jadi tunjangan tidak tetapnya tidak ikut gitu ya, tidak ikut dihitung dalam 75% itu. Nah, beda dengan tunjangan tetap tadi, tunjangan tidak tetap ini tunjangan yang diberikan mengikuti kehadiran umumnya seperti tunjangan transportasi, uang makan gitu ya. Yang kalau kita masuk ya dapat, kalau kita nggak masuk ya tidak akan memperoleh. Terus kalau upah pokok dan tunjangan tidak tetap ya sama seperti tadi ya bisa jadi tunjangan tetapnya memang nggak tidak diadakan. Jadi ini perusahaan diperkenankan untuk mengatur seperti itu tentu sesuai kesepakatan dengan karyawan gitu ya. Baik dalam kontrak kerjanya atau dalam peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, eh, komponen upah dan persentase tadi itu diatur melalui kontrak atau perjanjian kerja, terus peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, selain pendapatan yang berupa upah tadi, juga ada pendapatan untuk karyawan itu berupa pendapatan non upah.
Yang pertama, pendapatan upah itu ada yang wajib, yaitu tunjangan hari raya keagamaan atau kita kenal THR, itu diberikan paling lambat H-7. Jadi kalau yang Islam ya H-7 Idul Fitri gitu ya. Kalau yang Kristen atau Nasrani bisa jadi H-7 Natal gitu, dan lain sebagainya. Dan ini wajib diberikan. Nah, sedangkan yang opsional itu bisa diberikan, bisa juga tidak. Ada beberapa macam. Yang pertama insentif. Jadi misalnya insentif ini ya kalau oh, karyawannya diletakkan di daerah yang jauh gitu ya, di pelosok, ya, dia diberikan insentif tertentu gitu ya. Terus yang kedua ada bonus. Bonus itu kalau perusahaan memperoleh keuntungan gitu ya, atau targetnya tercapai, bisa jadi perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan. Ada juga berupa uang pengganti fasilitas kerja. Jadi untuk pekerjaan tertentu itu ada fasilitas-fasilitas kerja yang melekat gitu ya. Mungkin terkait safety gitu ya, terkait keamanan, terkait penyediaan peralatan gitu ya. Nah, kalau ya normalnya tentu perusahaan itu menyediakan saja fasilitas itu gitu ya. Tapi bisa jadi perusahaan tidak memberikan fasilitas itu tapi memberikan uang pengganti fasilitas tersebut gitu. Contohnya begini. Eh, untuk sepatu safety misalnya. Kan ini wajib ya kalau memang di area konstruksi dan lain sebagainya. Ya jadi perusahaan tidak memberikan dalam bentuk sepatu safety gitu ya, tapi berupa uang pengganti eh, uang senilai sepatu itu gitu ya. Nanti belinya diserahkan kepada masing-masing karyawan itu juga boleh kan gitu. Nah, itu namanya uang pengganti fasilitas kerja. Atau ada juga uang servis pada usaha tertentu. Jadi uang pelayanan untuk jenis-jenis usaha tertentu, konsultasi dan lain sebagainya itu ya. Ada honor-honor tambahan lah istilahnya. Nah, berikutnya adalah dasar penetapan upah. Jadi upah ini diatur dalam PP nomor 31 bahwa untuk menentukan upah ada dua cara, ada dua metode. Yang pertama berdasarkan satuan waktu, yang kedua berdasarkan satuan hasil. Kalau satuan waktu itu ya yang umum gitu ya, ada yang per jam, harian atau bulanan. Kalau yang satuan hasil itu yang kita sebut sebagai karyawan borongan. Nah, jadi upahnya itu bergantung pada hasil kerjanya, bukan berdasarkan waktunya. Jadi kalau oh sehari harus menghasilkan produk sekian, itu baru upahnya full. Kalau nggak tercapai ya berapa? Oh tercapainya 90% ya dia dapatnya 90% gitu ya. Itu yang disebut dengan satuan hasil. Tapi ada ketentuannya ya. Kalau satuan waktu, maka upah bulanannya harus memenuhi ketentuan upah minimum. Dengan upah per jam dan harian nanti ditentukan berdasarkan upah bulanan. Sedangkan kalau menggunakan satuan hasil, walaupun istilahnya borongan tadi ya, tapi ada ketentuan bahwa rata-rata upah bulanan dalam 1 tahun itu harus memenuhi ketentuan upah minimum. Jadi istilahnya begini, ini dia tetap digaji katakan per bulan sesuai hasil produknya tadi gitu ya, hasil kerjanya tadi. Kalau dalam 12 bulan ternyata rata-ratanya di bawah ketentuan upah minimum, maka selisihnya itu harus ditambahkan oleh pengusaha di akhir tahun. Oh, dihitung ternyata rata-ratanya kurang 100.000 gitu ya. Maka 100.000 kali 12 juta 200 itu harus ditambahkan ya. Tapi kalau sudah melebihi ya sudah gitu. Tidak perlu ada tambahan lagi. Nah, untuk upah per jam ini ada ketentuannya hanya untuk pekerja paruh waktu gitu. Jadi bukan karyawan tetap ini. Jadi yang ya istilahnya yang sampingan aja lah gitu, yang sambilan gitu ya. Seperti karyawan restoran yang mungkin tidak tetap gitu ya, atau jaga toko dan sebagainya gitu. Jadi yang kerjanya memang per jam aja gitu ya. Harinya sekian jam gitu. Tapi ya dia bukan pegawai full gitu ya. Bukan pegawai sehari kerja 8 jam enggak, mungkin cuma sehari cuma 2-3 jam misalnya gitu ya. Nah, itu boleh dibayar dengan upah per jam. Nah, ketentuannya upah per jam itu batas minimumnya adalah upah bulanan tadi yang berdasarkan upah minimum
dibagi dengan 126. Nah, itu per jamnya dia akan dapat segitu. Sedangkan untuk karyawan harian, gitu, yang gajinya harian, maka upah harian itu mengikuti ketentuan berikut. Jadi kalau karyawan harian tadi kerjanya 6 hari kerja per minggu, gitu ya, ikut ketentuan 6 hari kerja per minggu, maka upah per harinya adalah upah sebulan dibagi 25. Tapi kalau kerjanya cuma 5 hari kerja per minggu, maka upah sebulan dibagi dengan 21. Gitu ya. Jadi ya tentu lebih besar yang 5 hari ya. Gitu ya. Tapi kan memang ya harinya lebih sedikit. Ya. Dan jam kerjanya dalam 1 hari lebih banyak. Berikutnya adalah mengenai struktur dan skala upah. Jadi memang struktur dan skala upah ini hanya diwajibkan untuk upah yang berdasarkan satuan waktu, yang bulanan, harian, per jam, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bukan yang berdasarkan borongan tadi. Terus struktur dan skala upah ini hanya untuk menetapkan upah pokok saja, tunjangannya tidak. Jadi tunjangannya beda lagi gitu ya. Nah, di sini struktur dan skala upah ini ditentukan oleh perusahaan, tidak lagi ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Nggak ada ketentuannya di pemerintah sekarang. Bagaimana perusahaan menentukan? Maka memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ya ini celahnya gitu ya. Jadi ya perusahaan bisa suka-suka, yang penting beda mungkin gitu ya. Jadi antara karyawan yang sudah puluhan tahun dengan yang baru ya jadi bedanya nggak signifikan gitu ya. Ya itu ya boleh-boleh saja. Dan ini harus disahkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Maksudnya adalah ini harus diberitahukan kepada karyawan. Jadi karyawan yang sudah sekian tahun akan dapat sekian tahun, yang golongan sekian dapatnya sekian. Nah itu harus dijelaskan. Dan harus memenuhi ketentuan upah minimum. Maksudnya tidak boleh dalam struktur dan skala upah itu batas bawahnya itu di bawah upah minimum, itu tidak diperbolehkan. Jadi batas bawahnya adalah upah minimum. Dan upah minimum itu ya untuk pekerja yang baru sebenarnya. Berikutnya adalah upah minimum. Nah, upah minimum ini adalah eh, batas bawah dari upah yang bisa diberikan kepada pekerja. Nah, upah minimum ini sebenarnya bukan upah pokok saja, tapi upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi selama upah pokok dan tunjangan tetapnya sudah mencapai upah minimum, maka perusahaan sudah boleh lepas tangan itu. Nah, itu. Makanya sudah memenuhi ketentuan berarti. Jangan dibandingkan jangan upah pokoknya saja itu. Upah pokoknya kurang gitu. Enggak, tapi ada tunjangan tetapnya. Terus hanya berlaku untuk masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi upah minimum itu harusnya hanya berlaku untuk karyawan baru yang kerjanya memang di bawah 1 tahun. Kalau sudah di atas 1 tahun, harusnya ada tambahan gitu ya, berdasarkan struktur dan skala upah tadi. Nah, upah minimum ini ada dua, ada upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan ada upah minimum kabupaten kota yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota itu ya. Nah, sebenarnya yang wajib ditetapkan adalah UMP gitu ya, yang provinsi. Nah, kalau yang kabupaten kota itu ada ketentuan lanjutannya, yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi di kabupaten atau kota tertentu tersebut itu harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi provinsi, rata-rata di provinsi. Kalau memang seperti itu baru boleh kabupaten kota itu menentukan UMK gitu ya. Dan UMK ini harus lebih tinggi dari UMP ya, karena lebih rendah nggak boleh. Nah, upah minimum ini ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Jadi banyak itemnya, paritas daya beli dan lain sebagainya. Tapi memang bukan KHL. Kalau dulu kan kita kenal komponen hidup layak gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak berlaku gitu ya. Nah ini ibaratnya sekarang sih lebih ke arah pertumbuhan ekonomi dan inflasi di suatu daerah yang jadi acuan. Nah, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan ini meliputi paritas daya beli, selisih daya beli masyarakat, terus tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah median itu rata-rata nilai tengah gitu ya dari upah yang ada di daerah-daerah di provinsi tersebut. Nah, penyesuaian upah minimum ini dilakukan setahun sekali dan paling lambat adalah tanggal 30 November. Ya. Jadi setiap
30 November itu sudah harus ditetapkan. Nah, khusus untuk usaha mikro dan kecil itu dikecualikan dari ketentuan upah minimum yang tadi, gitu. UMP maupun UMK, gitu. Mereka boleh tidak mengacu ke yang tadi, tapi mereka mengacu ke perhitungan yang berbeda. Jadi ketentuannya adalah untuk usaha mikro dan kecil, paling sedikit upah minimumnya itu 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan minimal 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Jadi mana yang paling besar gitu ya? Jelasnya gitu, gitu ya. Mana yang paling besar dari 50% dan 25% tadi gitu ya. Sebagai contoh di Jawa Barat gitu ya. Rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi Jawa Barat itu 1.270.000. Atau kalau 50%-nya ya kita kira 635 lah. 635.000. Sedangkan garis kemiskinan tingkat provinsinya itu sekitar 450.000. Jadi kalau 25% di atas GKM itu sekitar 563, 563. Nah, dari sini kan sudah kelihatan bahwa yang lebih tinggi adalah yang 50% rata-rata konsumsi tadi, 650-an tadi. Maka 635. Maka yang diambil untuk usaha mikro dan kecil adalah 635.000. Gitu ya. Dan ingat, yang diambil itu tingkat provinsi datanya, bukan per kabupaten kota. Walaupun data per kabupaten kota ada ya, tapi nggak boleh gitu ya. Jadi untuk kota-kota yang kecil nanti, wah saya mau pakai GKM yang punya saya sendiri gitu ya, lebih rendah itu nggak boleh. Nah, eh, usaha mikro dan kecil yang dikecualikan ini ada beberapa syarat. Yang pertama mengandalkan sumber daya tradisional. Terus juga tidak bergerak pada usaha teknologi tinggi dan tidak padat modal ya, kayak perusahaan-perusahaan makanan tradisional gitu ya, bikin dodol atau bikin keripik-keripik itu kan itu pun usaha kecil gitu ya. Jadi ya itu boleh gitu, itu pakai ini bukan pakai UMK. Kalau pakai UMK bayangkan gitu ya, UMK-nya sudah bisa 2 juta lebih gitu ya, atau mungkin 3 juta sampai 4 juta kalau di Sukabumi. Nah itu jauh sekali. Berikutnya adalah untuk kerja lembur. Nah, untuk kerja lembur ini ada ketentuan gitu ya. Ketentuannya mengacu pada PP nomor 35 tahun 2021, di mana ada perbedaan antara hari biasa dan hari libur. Pada hari biasa itu kan katakan hari biasa itu Senin sampai Jumat misalnya gitu ya. Itu kan kita karyawan sudah kerja 8 jam. Kalau masuk jam 8 pulang jam 5 lah. Itu sudah dengan istirahatnya itu. Kalau dia lembur, jam 5 itu masih belum pulang gitu ya. Maka jam pertama setelah jam 5 tadi, dia dapat upah 1,5 kali upah sejam. Jam kedua sampai jam keempatnya itu 2 kali upah sejam. Jadi kalau katakan dia kerja dari jam 5 gitu ya, lembur dari jam 5 pulang jam 8. Berarti kan sudah 3 jam. 3 jam, maka jam pertamanya 1,5, jam kedua dan tiganya itu dapat 2 kali. Berarti total dia dapat 5,5 kali upah sejam, gitu ya, lemburnya. Nah, contohnya begitu. Kalau hari libur beda, karena kalau hari libur berarti lemburnya dari pagi, kan nggak mungkin di sore, gitu ya. Maka ada ketentuan jam ke 1 sampai jam ke 8, kan tadi kan kerjanya 8 jam gitu ya. Kalau dia kerja lembur ya sesuai waktu kerja 8 jam itu, upah per jamnya adalah 2 kali. 2 kali upah sejam. Jadi total kalau dia kerja 8 jam lembur full gitu ya, maka dia dapat 16 kali, 16 jam upah gitu ya. Kayak istilahnya gitu. Kalau masih lanjut lemburnya gitu ya, maka jam ke 9-nya itu dapat 3 kali, jam ke 10 sampai 12 dapat 4 kali. Contohnya gini, saya lembur hari Minggu, lemburnya dari jam 8, harusnya kan 8 jamnya cuma sampai jam 5. Tapi saya pulang jam 8 lagi gitu ya. Berarti kan nambah 3 jam. 9, 10, 11. 11 jam gitu ya.
Berarti yang 8 jam pertama saya dapat 2 kali, totalnya 16 jam, 16 gitu ya. Yang jam 9.03 berarti total jadi 19. Yang jam ke-10 dan 11 dapat 4, berarti 8 itu. 8 berarti 19 tambah 8. Total saya sehari itu dapat 27. Gimana kalau hari biasa gitu ya. Tadi itu yang kalau saya lembur hari biasa kan dapatnya cuma 8 tambah 5,5 gitu ya. 13,5. Jadi jauh itu caranya. Tapi ya hari liburnya jadi hilang. Cepat kaya tapi nggak pernah libur gitu. Nah, upah sejam itu cara ngitungnya adalah 1/173 kali upah bulanan. Jadi ini beda ya sama upah per jam yang untuk karyawan paruh waktu tadi ya. Beda, itu kan 1/126. Kalau ini 1/173. Nah, terus ada hal-hal yang walaupun karyawan itu tidak masuk, tapi dia harus tetap dibayar oleh perusahaan. Yang pertama kalau dia berhalangan. Berhalangan di sini berhalangan masuk yang diperbolehkan. Contoh sakit, tentu pakai surat dokter. Cuti haid, tentu pakai surat dokter juga. Menikah, menikahkan anak, menghitan anak, atau membaptis anak ya kalau yang Nasrani. Istri melahirkan atau keguguran. Suami, istri, ortu, mertua, anak, menantu meninggal dunia. Atau ada anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Nah ini sebenarnya berhalangannya ada ketentuan detailnya ya. Bahwa berapa harinya dia akan tetap dibayar gitu. Nah, tapi detailnya akan kita jelaskan di sesi berikutnya saat menjelaskan hak dan kewajiban pekerja. Berikutnya kalau pekerja tersebut melakukan kegiatan lain, misalnya ada tugas negara itu, seperti pemilu, pilkada, terus dia jadi KPPS gitu ya, misalnya gitu kan, ada aja gitu ya. Nah itu disebut menjalankan tugas negara, maka ya walaupun nggak masuk kerja, asal ada buktinya gitu, ya, ada SK-nya sebagai petugas itu ya maka dibolehkan untuk tidak masuk kerja dan tetap dibayar. Terus kewajiban ibadah agama, misalnya naik haji gitu ya, itu juga ada ketentuannya nanti detailnya. Terus ada tugas serikat pekerja, jadi kalau ada serikat pekerja dan dia memang jadi pengurus di situ, ada tugas-tugas terkait serikat pekerja yang diizinkan oleh perusahaan, ya tentu boleh gitu ya, tetap dibayar walaupun dia menjalankan tugasnya. Terus bisa jadi ada pendidikan atau pelatihan dari perusahaan. Jadi kalau karyawan itu ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, walaupun dia biasanya kan kalau keluar kota ya sudah dikasih uang harian segala macam gitu ya. Itu gajinya harus tetap dibayar gitu ya, nggak boleh dipotong. Oh, jangan karena kamu sudah saya kasih saya tugaskan pelatihan di luar kota gitu ya. Sudah kasih uang makan, uang harian ya sudah gitu. Berarti gajinya nggak dibayar. Nah, itu nggak boleh. Karena yang nyuruh perusahaan kecuali dia inisiatif pribadi gitu ya. Ya itu beda lagi gitu ya. Kalau itu kan berarti dia bisa ambil cuti misalnya, atau ya izin tidak dibayar. Yang terakhir adalah mengambil cuti, cuti tahunan tentu ya. Ada cuti tahunan, ada cuti panjang dan lain sebagainya gitu. Tentu yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Berikutnya kalau pekerja ini mengalami sakit yang berkepanjangan. Jadi kalau sakit berkepanjangan itu karyawan tidak boleh langsung di PHK gitu ya. Tapi ada 2 tahun di mana dia diperbolehkan untuk tidak masuk kerja kalau memang menurut dokter tidak memungkinkan tentu ya, dia harus ada keterangan dari dokter sebelum dia di PHK kalau memang tidak bisa melanjutkan untuk bekerja. Ini bisa juga karena kecelakaan atau yang lainnya gitu ya. Tapi memang sakit yang lain gitu. Nah, di sini ada ketentuan untuk 4 bulan pertama dia harus digaji 100%. Jadi upahnya harus diberikan 100% untuk 4 bulan pertama. Untuk 4 bulan kedua itu upahnya 75%, 4 bulan ketiga itu 50%. Nah, bulan selanjutnya sampai dia mengalami PHK itu baru 25%. Jadi nggak boleh langsung di PHK ya. Ya, begitulah materi kita kali ini gitu ya.
di sesi tentang pengupahan ini. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi Anda yang nanti mungkin akan bekerja di perusahaan atau bahkan mungkin yang sudah bekerja gitu ya, tentang peraturan-peraturan yang berlaku terkait ketenaga kerjaan, terutama berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.